apa di bulan Sya'ban. Beliau adalah Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sebelum kajian dimulai, sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada kita dan keluarga kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan rahmat dan maghfirahnya. Ala hadina wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Amin amin amin. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan setelah pengumuman ini kami tutup. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Ustadz tidak siap dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Ini kurang kompak selawatnya. Orang paling pelit kata Nabi, nama Nabi disebut tapi ogah baca selawat, termasuk yang gak semangat itu mirip-mirip. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin. Bait itu artinya rumah, al-mu'minin orang-orang yang mantap imannya. Jadi kalau bait orang-orang yang beriman amanu itu imannya rata-rata. Tapi kalau sudah disebut mukmin, imannya mantap. Berarti jamaah yang ada di dalam Masjid Baitul Mukminin ini imannya semua mantap. Amin. Jemaah sekalian, saya tadi paling duluan ada di masjid. Padahal rumahnya paling jauh. Cuman sekali-kali doangan, kalau Bapak Ibu mah tiap hari. Saya berangkat dari rumah jam 3:15. Sampai di sini kira-kira jam 4 kurang dikit. Dari Pamulang sana Emang udah pernah ke Pamulang Ibu-ibu? Berapa kali? Saya tiap hari pulang ke Pamulang terus. Emang rumahnya di sana. Ya kalau malam atau di penghujung malam jalannya sepi ya. Jadi belum ada macetnya. Alhamdulillah tadi berkah doa Bapak dan Ibu lancar ya. Dan bayar tolnya cuma sekali, hemat. Masuknya di Pondok Pinang. Pintu tol Pondok Pinang. Kalau masuk tolnya Gaplek sana yang baru bisa 3-4 kali bayar tuh. Lumayan. Ini Ustadz ya ekonomis juga namanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang sedang berada di bulan Sya'ban. Bertepatan dengan bulan Februari.
Waktu bulan Januari kemarin barengan jalannya, mulai bareng, ya. Bulan apa yang kemarin? Bulan Rajab. Tapi di penghujung nyalip. Yang nyalip apa? Bulan Sya'ban duluan. Karena bulan Sya'ban nunggunya sampai tanggal 30, ya. Bulan Rajab tanggal 30. Giliran bulan Januari sampai tanggal 31, selisih. Makanya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 9. Tanggal 9. Bulan Sya'bannya sudah tanggal 10. Ini selisih jalan. Nanti Ramadan ketemu bareng insyaallah. Jadi karena bulan Februarinya 28. Ya, bulan, dan diperkirakan bulan Sya'ban tahun ini 29 hari. Nanti Ramadan ketemunya bareng lagi di Januari bareng dengan Rajab, nanti bulan Maret bareng dengan Ramadan. Tanggal 1 sama tanggal 1 juga Ramadan. Ya, nanti tapi tunggu pengumuman pemerintah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seorang ulama Saudi Arabia yang belum lama meninggal, yang bernama Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu menyusun kitab namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Apa-apa yang ada di bulan Sya'ban. Apa sih peristiwa yang ada di bulan Sya'ban? Paling tidak ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini istilah katanya jembatan kedua menuju Ramadan. Kemarin pembukaannya Rajab, sekarang Sya'ban. Maka nanti kalau 2 jembatan ini bisa kita lewati dengan baik, insya Allah Ramadannya maksimal. Makanya sekarang persiapannya sebelum terlambat. Mari kita bahas apa sih yang ada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu tempat atau waktu disetorkan catatan amal perbuatan kita sekali setahun. Jadi laporannya di bulan Sya'ban. Laporannya di bulan Sya'ban. Menurut riwayat pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu laporan amal tahunan. Makanya orang-orang tua dulu sampai sekarang namanya orang tua getol, punya upaya-upaya, punya ibadah-ibadah, punya tirakat-tirakat khusus untuk mengisi malam-malam yang mulia itu. Namanya malam dilaporkan amal. Baginda Nabi menurut riwayat hampir tidak kelihatan tidak berpuasa. Berarti hampir seluruh Sya'ban itu beliau berpuasa. Apa kata beliau ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kok puasa terus di bulan Sya'ban? Saya ingin ketika catatan amalku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ya, puasa Senin Kemis juga gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi laporan tahunan, laporan bulanan, ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu buku catatan amal kita, itu dilaporkan setiap hari Senin dan hari Kamis, 2 kali seminggu atau 2 kali sepekan. Maka itu juga salah satu alasan Nabi kenapa puasa sunat hari Senin dan Kamis beliau rutinkan, karena alasannya tadi, saya ingin
ketika catatan amal saya dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa Senin dan Kamis. Di samping ada alasan lain, Nabi lahir hari Senin. Maka dalam rangka bersyukur ulang pekan lahirnya, bukan ulang tahun aja. Jadi Nabi itu mensyukuri hari lahirnya setiap sekali sepekan dengan berpuasa hari Senin. Kalau mencontoh Nabi, kita ingat kapan hari lahir kita dan kita puasakan. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau berpuasa pada hari kelahirannya. Ya, jangankan ulang tahun, orang Nabi itu ulang pekan. Tapi cara perayaannya dengan berpuasa dan beribadah, bersyukur dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada laporan harian. Laporan catatan amal kita harian. Jadi malaikat itu setiap hari ganti shiftnya 2 kali. Makanya itu mungkin jadi contoh satpam yang gilir tugas 2 kali shift sehari, itu contoh malaikat itu. Jadi kapan shiftnya? Shiftnya ketika subuh dan ketika asar. Jadi waktu asar naik kepada Allah. Dia lapor kepada Allah, dalam keadaan apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Ya Allah, mereka sedang sholat asar. Cantik banget laporan amalnya. Lagi sholat asar ya Allah. Gak banyak komen lagi kan? Habis sholat. Tapi kalau yang lagi, itu ya Allah lagi berleha-leha. Ini gak enak nih kalau begini. Terus dalam keadaan apa hambaku ketika engkau tinggalkan ketika waktu subuh? Lagi ngorok ya Allah. Enggak enak banget tuh kalau gitu. Ini bukan jamaah Baitul Mu'minin yang jelas. Kalau jamaah Baitul Mu'minin jam 4 tadi udah ada yang datang ke masjid. Berarti bangunnya lebih cepat. Jam 3 udah bangun. Ya. Kalau bisa bangun jam 3 udah istimewa banget. Jam 3 udah tahajud. Selesai tahajud, banyakin istighfar, banyak salawat. Itu hidup kayaknya nggak pernah ketemu susah. Kalau udah jam 3 rutin, apalagi maju. Ya jangan terlalu maju kalau tidak bisa dipelihara. Kalau memang bisa jam 3, insya Allah aman. Apalagi sekarang waktu subuhnya jam 4.38, 1,5 jam tahajudnya. Ya, nanti diisi untuk istighfar, baca Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, laporan per hari, laporan per pekan, laporan bulanan, ya, boleh jadi pada akhir bulan. Laporan tahunan tadi pada bulan Sya'ban. Ini tengah Sya'ban belum nih? Baru tanggal berapa? Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 kan? Sekarang baru tanggal 10. 5 hari lagi. Atau 4 hari lagi ke depan. Ketemu malam nisfu Sya'ban. Mulai hari ini banyakin istighfar. Banyak mohon ampun ya Allah. Hapus yang buruk-buruk catatan amalku ya Allah. Hapus. Banyak mohon ampun. Cara mohon ampunnya banyak sekali. Boleh hanya astaghfirullahaladzim diulang-ulang. Atau mau yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, dan lain sebagainya boleh. Atau astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyakin boleh. Siapa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar. Boleh. Perbanyak. Atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang-ulang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kesempatan ini, banyakin istighfar. Ini istimewanya Sya'ban. Mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar. Mengingatkan kita tentang laporan catatan buku catatan amal kita.
Ya Allah hapus yang buruk-buruk, ya Allah hapus yang buruk-buruk, ya Allah hapus yang buruk-buruk. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita bicara tentang bukan hanya satu sisi dari Sya'ban. Kalau dibahas yang ini saja udah kehabisan waktu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang memperbanyak istighfar, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan semua kesulitan hidupnya ada jalan keluarnya. Gara-gara apa? Istighfar. Semua kesempitan hidupnya Allah lapangkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Hanya gara-gara memperbanyak istighfar. Apalagi ada perintah khusus di penghujung malam, dua ayat yang hampir sama bunyinya. Wal mustaghfirina bil ashar, atau wahum bil ashari yastaghfirun. Mereka selalu tekun beristighfar di waktu sahur, di penghujung malam, sepertiga malam terakhir. Banyakin istighfar. Banyak istighfar, ada saja jalan keluar hidup. Kalau mencontoh apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam, ditelan oleh ikan nun di bawah dasar laut, di kegelapan malam, di tengah ombak yang begitu dahsyat, di dalam perut ikan nun, tapi bisa bertahan hidup beberapa hari. Ada riwayat 3 hari 3 malam. Kita kalau 3 hari 3 malam dasar laut ya innalillah. Ya, jangankan 3 hari, 1 jam juga udah nggak ada. Toh 1 menit juga udah nggak ada kali ya. 10 menit nggak bisa nahan napas. 1 menit, 2 menit sudah nggak ada kita. Ini 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar dan tasbih inilah yang menyebabkan beliau selamat. Kalau tidak dengan kalimat ini, niscaya tetap akan di perut ikan sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, ya Allah, luar biasa dahsyat ini. Yang paling penting, pilih yang mudah, yang bisa dipelihara, rutinkan, jangan diputus. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang mudah mendapatkan keridhaan Allah itu amal yang ringan-ringan tapi terus terpelihara, terus terjaga, terus dawam, terus istiqomah, enggak putus-putus, tiap hari begitu aja. Ini kan kenapa kita jarang berhasil. Sekali iya, 2 kali iya, 3 kali iya, 10 kali bosan, selesai libur setahun. Ya gimana mau dapat hasil? Rutinin terus aja. Tahajudnya rutin, istighfarnya rutin. Insya Allah semua urusan menjadi mudah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ya itu yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu dilaporkan catatan amal tahunan. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, peristiwa ditukar arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Nabi ketika di Mekah kalau sholat itu selalu menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi 2 kiblat dihadapin sekaligus. Jadi posisinya selalu diambil yang sebelah. Kalau Baitul Maqdis itu sebelah mananya Ka'bah? Sebelah barat, sebelah utara, yang sudah tahu. Kira-kira kalau posisinya Palestina
Berada di sebelah barat Mekah atau sebelah timur Mekah? Belum pernah ke sana? Ya, mudah-mudahan pada ke sana. Amin. Ketika beliau di Madinah, ya, ini Nabi sedih. Nabi sedihnya apa? Salat selalu membelakangi Mekah. Kalau membelakangi Mekah berarti membelakangi Ka'bah. Ini bocoran jawaban apa? Berarti tadi apa? Palestina berada di sebelah utaranya Mekah. Nabi di Madinah sholatnya menghadap ke selatan. Tapi sebelum dirubah Ka'bah itu Nabi selalu sholat menghadap ke utara. Sedih betul. Karena Nabi paham betul bahwa Ka'bah itulah sebenarnya kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kiblatnya ke Baitul Maqdis, itu kiblatnya mulai dari Nabi Musa alaihissalam. Kiblat yang sebenarnya itu yang diajarkan, dicontohkan sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW berdoa mudah-mudahan kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah. Diterima oleh Allah. Beliau saat itu sedang sholat zuhur. Ketika 2 rakaat sholat zuhur, kemudian turun perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang wahai Muhammad, arahkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Lagi sholat langsung berbalik arah. Makanya di Madinah itu yang sudah berhaji dan umrah ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Dulu itu belum masjid. Nabi itu berjalan bertakziah ke rumah sahabatnya yang meninggal. Di rumah itu Nabi, ya, waktu itu waktu sholat, ya, menurut riwayat ada sholat zuhur, ada sholat asar. Jadi sholat yang jelas sholat 4 rakaat. Yang jelas bukan sholat isya. Ketika takziah itu, tuan rumah mengharap Nabi sholat di rumahnya. Sholat di rumah, saat itulah ada perintah untuk mengganti Ka'bah. Jadi yang masjid sekarang itu, dulu itu rumah janda yang ditinggal mati oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu berubah, makanya seiring dengan perintah Nabi menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, seiring dengan itu juga kita semua berbenah untuk menyempurnakan sholat. Ya, jadi perintah menyempurnakan, membetulkan arah kiblat atau merubah arah kiblat ke Ka'bah itu juga perintah menyempurnakan sholat. Berarti di bulan Sya'ban kita diperintah untuk menyempurnakan sholat-sholat kita yang selama ini kita lalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat karena dia lalai dari pesan-pesan sholat. Apa pesannya sholat? Pesan sholat itu adalah salam ke kanan, salam ke kiri. Itu menebarkan kedamaian pada sesama, menebarkan kasih sayang, peduli terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Itu namanya orang yang tidak lalai dari perintah sholat itu. Jadi bukan hanya kurang khusyuk dalam sholat, lebih dari itu adalah pesan sholatnya. Kita harus mampu membagi makanan kepada orang yang kekurangan makan. Kita harus mampu membagi pakaian kepada orang yang telanjang atau orang yang kurang pakaiannya. Membagi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang mampu. Itu namanya orang yang paham tentang pesan sholat.
wa yamna'u, kan ujungnya apa? Wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang lalai dari pesan ibadah salat yang dilakukan 5 waktu itu adalah orang alladzina hum yura'un. Salatnya enggak masuk sampai ke hati atau ke kalbu. Dia menunggu dipuji oleh orang lain. Salat orang yang riya. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Apa namanya? Efek atau bukti tanda dari orang-orang yang lalai dari perintah salat itu enggan memberi pertolongan dengan barang-barang yang bermanfaat. Wa yamna'unal ma'un. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang ya tentu udah 2 tadi ya. 1 di bulan Sya'ban itu waktu dilaporkan catatan amal. Yang kedua, bulan Sya'ban dirubah arah kiblat, mengandung makna kita harus membenahi salat. Kemudian yang ketiga di bulan Sya'ban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Berarti ayat ini kandungannya apa? Menginformasikan Allah dan malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Kemudian ada perintah, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu sekalian kepada Nabi dengan salawat yang sempurna dan permohonan atau ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini bulan yang harus dimakmurkan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat yang dicontohkan. Allahumma salli ala, di salawat yang ketika kita baca ketika salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Itu yang panjang. Boleh membaca salawat yang pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Silakan diulang-ulang. Yang paling mudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa di penghujung malam tadi itu 1000 kali sallallahu ala Muhammad. Ya, tentu pegang tasbih. Gak usah tasbih yang panjang, tapi tasbih yang hitungan 100 ya 10 kali puter. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak sekali manfaat salawat dalam kehidupan kita. Salawat menyejukkan hati. Orang yang gampang marah, banyakin salawat, adem pasti. Orang yang hajatnya susah, banyakin salawat, insya Allah hajatnya mudah. Apalagi bacanya 1000 kali di penghujung malam. Di siang hari tentu lebih banyak lagi. Ada presiden Ceknya. Itu padahal presiden itu baca salawatnya 5000 kali sehari. Kita yang bukan presiden berapa ratus ribu, Bu? Yang bukan presiden misalnya berapa ratus ribu ya. Ini yang presiden aja 5000 kali. Kalau udah bisa rutin 5000 kali ini, yakin saya itu orang gampang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bermimpi ketemu Nabi, itu pasti benar mimpinya. Karena wajah Nabi tidak sanggup dipalsukan oleh jin dan iblis. Wajah Nabi saking mulianya, saking agungnya, tidak sanggup dipalsukan wajahnya oleh makhluk yang ada di permukaan bumi. Jin dan setan itu nggak sanggup. Jadi jemaah sekalian kalau mimpi ketemu Nabi itu pasti benar, itu wajah Nabi.
Ya jemaah sekalian, kalau ingin di bulan Sya'ban kesempatan ini, ya Allah, sebelum masuk Ramadan saya ingin ketemu dengan baginda Nabi. Banyakin salawat. Banyakin salawat. Jadi kalau rutin, ada yang sanggup 10.000 sehari. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira lebih baik mana? Orang yang chattingan HP dengan orang yang banyak salawat? Ya nggak dibandingin itu mah. Anak kecil juga tahu jawabannya. Tapi kadang-kadang kita nggak peduli dengan ini. Hal-hal seperti ini ringan di mulut, tapi kok susah bener. Padahal ini justru akan menentukan nasib kita di akhirat. Orang yang paling banyak salawatnya, orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi posisi kita di akhirat tergantung siapa yang paling banyak salawat kepada Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, mari pada subuh kali ini saya mengingatkan tadi atau mengulang 3 hal tadi itu. Di bulan Sya'ban ini banyak istighfar karena catatan amal kita dilaporkan kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini benahi salat karena kita sering lalaikan salat di luar sebelum Sya'ban, mulai dari setelah Ramadan tahun lalu. Dan kenapa kita harus benahi salat menghadapi Ramadan? Kita kuat kembali salat-salat yang selama ini kita lalaikan, kekhusyuan salat kita benahi, kemudian mengiringi itu kita perkuat lagi, pertajam lagi dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasanya sudah habis waktunya. Jatahnya maksudnya, jatah. Emang belum. Kasihan amat ya. Ini udah mau berhenti tapi masih dilarang berhenti juga. Baik dah. Emang waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 1. Jam 10. Ini bukan kuliah subuh itu mah. Kuliah ya menjelang makan siang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang terus-menerus melazimkan istighfar. Jemaah sekalian, pernah ingat ada tukang roti di masa ulama kita, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini tinggalnya di Baghdad. Tapi suatu ketika nggak ada maksud apa-apa, tiba-tiba berkeinginan mau ke Basrah. Basrah itu juga kota besar di Irak. Jalan, biasanya kalau ulama besar tuh kalau jalan ada pengawalnya. Ini jalan sendiri saja. Di usia beliau yang sudah sepuh, kemudian badan beliau tuh gemuk tinggi, itu jalan sendiri dari Baghdad menuju Basrah. Sampai di Basrah, beliau kelelahan mau istirahat di Masjid Baitul Mukminin. Sampai di sana beliau pas waktu Isya. Selesai Isya, ingin rebahan sejenak melepas lelahnya di dalam masjid, tapi diusir oleh marbot. Gak boleh Syekh, sono keluar. Kalau orang Arab musyriknya mana? Ruh. Mamnu, nggak boleh tidur di dalam sini. Keluar. Udah begitu keluar di emperan, mau rebahan, diusir lagi. Nggak boleh juga di emperan. Ya kayak bukan marbot Baitul Mukminin, masa tega amat tuh. Itu sampai di emperan, diusir juga. Berantem berdua. Kenceng. Sampai kedengaran sama yang punya kedai roti yang tidak jauh dari emperan masjid itu. Jemaah sekalian, itu yang punya kedai roti itu menghampiri 2 orang yang sedang bertengkar. Kok kencang banget ini suaranya, kenapa? Jadi argumentasi Syekh ini, ya namanya dulu belum ada handphone ya. Wajah ulama itu juga nggak pernah tahu seperti apa sih Imam Ahmad bin Hambal itu, gitu. Nggak pernah tahu. Ini tukang roti, Syekh, boleh nanti
Anda istirahat di kedai saya, kedai roti saya. Jadi diajak ke kedai roti ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal diajak, ditawari itu nurut. Akhirnya ikut istirahat. Tapi namanya ulama tidur mata, nggak pules-pules tuh. Pules, beliau tuh sambil wirid zikir. Ini ulama Imam Ahmad bin Hambal ini getol paling kuat ibadahnya, paling kuat tahajudnya. Terus malam itu beliau perhatikan, ini tukang roti ketika mau memulai semua aktivitasnya selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi mau buka plastik roti, astaghfirullahaladzim. Dituangkan ke panci, astaghfirullahaladzim. Masukin air, astaghfirullahaladzim. Mau diaduk-aduk, astaghfirullahaladzim. Semua aktivitasnya itu selalu dimulai dengan astaghfirullahaladzim. Bukan hanya memulainya, semua terus, lisannya terus mengucap itu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Menjelang subuh, Imam Ahmad bin Hambal bertanya, penasaran. Wahai Tuhan, saya perhatikan engkau semalam suntuk tuh selalu membaca ini, astaghfirullahaladzim. Terus apa janji Tuhan yang telah engkau dapatkan dari kebiasaanmu rutin melaksanakan ini? Ditanya, udah berapa tahun kebiasaan ini? Kalau tidak salah hampir sudah 30 tahunan lah. Rutin dia lakukan seperti itu. Ada ibu-ibu di sini kayaknya udah lebih 30 tahun rutin seperti itu. Amin. Terus apa janji Allah? Apa bukti atau apa yang diperlihatkan Allah kepadamu? Buah dari keistimewaanmu memperbanyak istighfar itu. Apa jawabannya? Semua doa-doaku, semua cita-citaku, semua angan-anganku, enggak ada satupun yang tidak dikabulkan Allah. Semua diterimanya oleh Allah. Semua diterima Allah, enggak ada satupun yang enggak diterima. Nah, kalau orang ngomong kayak gitu biasanya ada hanya atau kecuali, biasanya gitu ya. Hanya ada satu yang belum. Apa itu yang satu? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin, dulu saya bilang tadi, dulu belum ada HP kamera seperti kita. Jadi ini yang udah dilihat sejak dari Isya itu wajahnya Imam Ahmad bin Hambal, karena gak pernah ketemu, jadi nggak tahu itu orangnya. Akhirnya didatangkan oleh Allah Imam Ahmad bin Hambal ke rumahnya itu. Kemudian apa jawaban? Saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu langsung bilang, Subhanallah, Allahu Akbar. Oh, gara-gara ini saya jalan gak ada maksud, gak ada niat. Oh, tiba-tiba saya ingin ke sini. Ini karena keistimewaan istighfarmu yang menjalankan saya sampai ke Basrah. Sampai ketemu, sampai tidur di kedai rotinya. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, kalau kita bisa ibadah sampai ada satu bukti yang ditunjukkan oleh Allah, makin yakin kita dengan ibadah kita. Maka banyakin melakukan amal-amal yang ringan, yang terpelihara, karena akan dibuktikan oleh Allah janji-janji itu. Jadi banyak istighfar istimewa betul. Banyak salawat juga istimewa. Kalau kita mau ungkapin semua, tentu ya kasihan juga yang duduk lama-lama ya. Yang lebih kasihan lagi yang duduk, kasihan sama yang berdiri. Udah berdiri, ya ngomong terus dari tadi itu. Udah ngomong nggak minum-minum lagi. Udah, yang masih suruh terus kok tega amat ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya pikir ini saja, karena kalau kebanyakan juga nanti ada yang terlupa, ada yang tertinggal. Tapi 3 hal ini, mari banyakin istighfar di bulan Syaban. Mumpung masih ada kesempatan, masih sehat. Ya, HP kurangi kita berinteraksi dengan HP. Kurangi WA, kurangi
IG kurangi, Facebook kurangi, YouTube, tapi banyakin pegang tasbih, istighfarnya banyakin. Ya Allah, ampuni yang kemarin, ampuni yang kemarin, yang 2 hari yang lalu ya Allah, 3 hari, sebulan yang lalu ya Allah, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ya Allah, besar-besar banget. Kayaknya dosanya bongsor-bongsor semua itu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni, ampuni, ampuni. Terus benahi sholat. Yang tidak biasa sholat sunat, sekarang mulai lakukan sholat sunat. Jangan masuk Ramadan tangan kosong, hanya modal pas-pasan, tapi banyakin yang sunat. Kemudian yang ketiga, banyakin salawat. Salawat apa saja, silakan pilih yang mudah-mudah. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya, hamba-hamba yang diridhoinya, hamba-hamba yang dekat di sisinya, sekaligus kita juga dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan pertemuan pengajian kami di subuh ini pengajian yang berlimpah berkah, berlimpah rahmat. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, terimalah semua doa-doa kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada ayah bunda kami yang melebihi limpahan kasih sayang yang mereka tumpahkan kepada kami ketika kami masih kanak-kanak. Ampuni guru-guru kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, pasangan hidup, anak keturunan kami, handai tolan kerabat kami, orang yang berjasa dalam hidup kami. Ampuni orang-orang yang mencintai kami. Ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kekafiran, condong kepada kefasikan, condong kepada kedurhakaan, condong kepada perbuatan dosa. Setelah Engkau hunjamkan iman yang mantap ke dalam lubuk hati kami ya Allah, bimbing langkah hidup kami dengan iman yang mantap ya Allah. Bimbing hidup kami dengan keimanan ya Allah. Bimbing akhir hayat kami dengan iman ya Allah. Mudah-mudahan kami datang menuju-Mu dengan membawa iman ya Allah. Kumpulkan kami di surga beserta anak cucu kami dengan membawa iman, bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, bersama para nabi dan rasul, bersama para siddiqin, syuhada, orang-orang yang saleh. Ya Allah, terimalah semua sekecil apapun kesalehan kami ya Allah. Ampuni sekecil apapun dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau ganggu perjalanan kehidupan kami dengan ketiadaan Engkau mengampuni dosa kami. Engkau maha mengampuni, Engkau maha pemaaf, maka ampuni dan maafkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup kami dan anak keturunan kami, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba-Mu yang taat. Mudah-mudahan menjadi penyejuk mata bagi kami dikala kami suka cita, dan mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi kami dikala kami duka cita. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang menjadi kiblat dan cermin bagi orang-orang yang bertakwa di sekitar kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Panjangkan umur kami bertemu Ramadan. Panjangkan umur kami bertemu Ramadan dengan kesehatan, dengan keafiatan, dan mudah-mudahan kami bisa menyongsong Ramadan dengan maksimalnya ibadah, maksimalnya sehat, maksimalnya ketaatan, dan semua doa-doa dan ibadah kami Engkau kabulkan, dan Ramadan ini menjadi saksi yang paling indah untuk kami di hadapan-Mu di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.